Senandung Azalea, episode 51, Benteng Pertahanan. Jendela kaca dapur masih terlihat berembun. Sisa-sisa udara dingin hujan pagi tadi yang melebur. Seperti yang biasa aku lakukan saat gundah, siang ini aku duduk di kursi makan sambil menatap pemandangan langit melalui jendela. Malam tadi Aska tak pulang untuk pertama kali. Selama ini ia selalu pulang meski jam 3 pagi. Aku mula napas, lalu menuang kembali air putih ke dalam gelasku. Bayangan Aska bersama Ilona kemarin siang muncul lagi di benakku. Apakah malam tadi Aska menghabiskan waktu bersama wanita itu? Jika iya, apa yang mereka lakukan saat bersama? Biasanya aku berusaha tak peduli, tetapi kali ini aku tahu hatiku tak menerima. Pesan Aska bahkan belum kubalas hingga kini. Kuteguk sisa air putih di gelasku. Tak kualihkan pandangan meski kudengar suara langkah kakinya. Azalea, panggilnya pelan. Maaf tadi malam saya tidak pulang. Aku bergeming dan mengunci mulutku. Kenapa pesan saya tidak kamu balas? Aska terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Kamu baik-baik saja kan? Tidak ada zombie yang mengganggumu kan? Ia tertawa kecil. Aku menatap tepat di matanya, melenyapkan tawanya. Tanpa mengatakan apapun, aku bangkit dan beranjak menuju kamar. Aska mengikutiku melangkah sambil kembali menanyakan keadaanku. Tak kupedulikan meski ia berkali-kali memanggil. Ia baru menghentikan langkahnya ketika aku masuk ke kamar dan menutup pintu dari dalam. Azalea, kamu marah? Maafkan saya, ucap Aska sambil mengetuk-ngetuk pintu. Azalea, panggilnya lagi. Ketika tak kudengar lagi suaranya, aku keluar kamar. Kulihat pintu kamar Aska tertutup. Aku tak tahu ia ada di dalam atau tidak. Kuseret langkah menuju ruang tengah dan duduk di sofa, menyalakan televisi dan menatap hampa ke layarnya. Aku menilai ketika Aska baru saja keluar dari kamarnya. Ia sudah berganti baju. Kulihat ia berjalan ke arahku. Azalea, saya pergi keluar ya, mungkin pulang larut, ucapnya. Perlahan aku bangkit, berdiri di hadapannya dan bertanya, mau kemana kamu? Ada perlu, jawabnya pelan. Mau menemui Ilona? Aku menatap lurus mata Aska. Ia terdiam sesaat, lantas mengangguk. Malam tadi kamu tidak pulang juga karena menemaninya? Aska kembali mengangguk dengan matanya yang redup. Selama pernikahan kita berjalan, kamu juga sudah banyak menghabiskan waktu bersama wanita itu? Nada suaraku meninggi. Kali ini Aska tak menjawab, hanya menatapku. Detik-detik berlalu begitu saja, mengurung kami dalam keheningan. Maafkan saya, Aska mendesah lalu berbalik. Jangan pergi Aska, ucapanku menahan langkahnya. Ia kembali menatapku. Saya harus pergi. Saya bilang jangan pergi. She needs me, Azalea. She needs you. Aku tertawa getir. Kenapa dia harus membutuhkan suami orang? Dia sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dia punya keluarga atau teman untuk merawatnya. Kenapa harus kamu? Cecarku. Aska menunduk. Ilona sedang bertengkar dengan ibunya. Dia tidak punya teman dekat. Saya tidak peduli dengan semua itu, Aska. Tukasku. Yang saya tahu, kamu suami saya. Dan selama kamu masih jadi suami saya punya hak untuk melarang kamu menemui Ilona atau wanita manapun. Kamu kenapa, Azalea? Kamu belum pernah seperti ini sebelumnya. Ia menatapku. Kenapa? Aku menatap matanya. Apa yang salah jika saya melarang suami saya untuk menemui wanita lain? Karena Aska tak menjawab, aku kembali membuka suara. Apa yang salah jika saya tidak mengizinkanmu bertemu dengannya? Kali ini aku menghardiknya. Bukankah kita telah sepakat untuk tidak melarang satu sama lain bertemu siapapun? Bukankah kita sudah sepakat untuk menjadi teman? Suaranya ikut meninggi. Entah penglihatanku benar atau tidak, tetapi kulihat matanya berkaca-kaca. Aku tak peduli itu karena pertanyaannya menyulutku, lantas aku membalasnya. Lalu bagaimana jika akhirnya saya tidak menyetujui kesepakatan itu lagi? Bagaimana jika akhirnya saya menginginkan pernikahan yang normal? Aku menghela napas berat. Aska kembali berdiam diri dengan tatapannya yang tak bisa aku mengerti. Selama ini saya mengikuti permainanmu, Aska. Aku memelankan suaraku. Karena saya pikir pernikahan kita bukan pernikahan pada umumnya. Tapi sekarang saya menyadari bahwa seperti apapun bentuk pernikahan kita, saya tetap punya hak untuk memiliki kamu seutuhnya sebagai suami saya. Kuucapkan setiap kata dengan penuh penekanan meski suaraku bergetar. Masih membisu, Aska memajukan langkah, memperpendek jarak antara kami, menjadikan wajah kami semakin dekat. Ia menunduk, tangannya terulur ingin menyentuh pipiku, tetapi diturunkannya lagi. Kini ia menatapku lekat, mengunci mataku. Aku benar-benar tak bisa membaca tatapannya. Sepasang bola mata itu terlihat begitu redup dan masih berair. Kami biarkan waktu mengikat kami dalam keheningan untuk beberapa lamanya. Are you falling in love with me, Azalea? Suaranya memecah kebisuan antara kami, dan pertanyaannya telah meluruhkan dinding hati, telah meruntuhkan benteng pertahananku.
Pertanyaannya itu adalah juga pertanyaanku untuk diriku sendiri yang selama ini memenuhi kepalaku, tetapi tak pernah bisa kujawab. Apakah aku jatuh cinta padanya? Apakah aku menginginkannya? Atau yang lebih buruk, apakah aku mulai mencintainya? Setelah sekian detik yang beku, ia berpaling dariku dan menyeret langkahnya menjauh. "Yes, Aska," ucapanku menghentikan langkah Aska yang hampir mencapai foyer. Aku berkata lagi, "I'm falling in love with you." Kalimat itu meluncur dari bibirku, meski terdengar serak dan lirih. Setetes air mata jatuh di pipiku. Aku kembali menoleh padanya. Kulihat ia mematung, kedua tangannya terkepal kuat. Namun, aku tak bisa melihat ekspresi wajahnya karena ia membelakangiku. "Don't fall in love with me, Azalea," Aska berkata tanpa menoleh. Dengan suaranya yang parau, ia melanjutkan, "I'm not good enough for you." Lalu ia berjalan meninggalkan apartemen. Meninggalkanku yang masih menatap punggungnya hingga berlalu. Aku menengadah sesaat untuk menahan air mata yang ingin jatuh lagi. Perlahan aku kembali duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi dan menatap hampa ke layarnya. Kutambah volume televisi hingga bising dan kuharap bisa membuatku lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Aku berusaha melupakan percakapanku dengan Aska kemarin dan menjalani rutinitas seperti biasa. Beberapa hari ini kami tak saling bicara, lebih tepatnya aku menghindarinya. Suasana yang terjadi di antara kami saat ini bahkan terasa lebih sepi dan dingin daripada di saat awal kami menikah. Aku menggeleng dan segera menghilangkan bayangan wajah Aska karena saat ini aku harus mengajar. Langkahku terhenti ketika melihat seorang wanita yang berdiri di depan pelataran kelas IT Barata saat aku baru saja turun dari taksi. Bukankah wanita itu adalah Ilona? Sedang apa dia di sini? Ilona menoleh ketika menyadari kehadiranku. Ia berjalan ke arahku. Wajahnya terlihat pucat dan kuyup. Aku teringat pada ucapan Aska yang mengatakan bahwa Ilona kemarin sakit. Apakah ia memang sudah keluar dari rumah sakit? "Azalea, saya kesini untuk menemuimu," ujar Ilona seraya merapatkan kardigan yang ia kenakan. "Ada apa?" Ilona menatapku. "Saya ingin bicara." "Katakan saja," sahutku. "Saya tidak punya banyak waktu, saya harus mengajar sekarang." Ia terdiam memandangiku beberapa saat sebelum berkata, "Tolong lepaskan Aska." Aku tak menyahut. Ia memintaku untuk melepaskan suamiku. Melihatku hanya diam, Ilona berkata lagi, "Saya mohon lepaskan Aska. Saya tahu kamu sudah berhasil membuat Aska jatuh cinta, tapi saya mohon, lepaskan dia, Azalea." Lanjutnya, "Kenapa saya harus menuruti permintaanmu?" Ilona terlihat menyeka setitik air mata dengan jarinya, lalu ia kembali menatapku. "Aska adalah segalanya bagi saya. Dia adalah benteng pertahanan saya dalam hidup. I can't live without him." Suaranya terdengar lirih. Aku memalingkan wajah sesaat. "Saya mohon padamu, Azalea. Saya mohon lepaskan Aska," pintanya lagi. Kuhela napas dan menatapnya lurus. Lalu kembali kualihkan pandangan dan tanpa menyauti perkataannya, aku melewatinya begitu saja. Kupercepat langkahku menuju kelas. Begitu hampir mencapai pintu masuk, aku berbalik sejenak. Kulihat Ilona masih berdiri di sana. Ia menatap linglung ke satu arah. Tanpa menoleh lagi, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kelas. Sebegitu berartikah Aska baginya hingga ia memohon seperti itu? Sosok Ilona yang kulihat tadi sangat berbeda dengan wanita penuh percaya diri yang kulihat pada saat malam penganugerahan itu. Kenapa ia harus memohon seperti itu kalau Aska saja mencintainya? Dan apa yang dia katakan tadi? Aku telah berhasil membuat Aska jatuh cinta. Aku menggeleng, sekali lagi berusaha menghapus wajah Aska dari pikiranku.